Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Materi buku ini dikumpulkan dari buku harian pelatihan Alexander Kobleng yang berisi output dari setiap sesi latihan dengan mantan juara dunia Michael Tal, yang terdiri dari analisis permainan dilakukan segera setelah permainan catur dan secara psikologis kesannya saat itu masih segar dan jelas. Topik permainan di sini adalah raja yang tidak rokade dan mengabaikan perkembangan buah. Dalam permainan catur ada yang namanya prinsip dasar dalam pembukaan, bahwa seseorang harus segera mengembangkan buahnya secepat mungkin dan membuatnya sangat sulit bagi lawan untuk melakukan hal yang sama. Namun dalam kenyataannya kita bahkan para grandmaster pun sering mengabaikan prinsip dasar catur yang mendasar ini. Kenapa demikian? Bisa jadi di saat lawan menawarkan korban bidak atau perwira, dia mulai menimbang antara pro dan kontra. Haruskah itu diambil? Ataukah ditolak karena terlalu berbahaya? Di satu sisi, jika itu diterima, maka perkembangan buahnya akan terbelakang. Tapi di sisi lain, keinginan untuk memiliki lebih banyak dengan menerima korban bidak atau perwira lawan. Dan inilah saatnya prinsip catur dikesampingkan. Dia mengira dengan mengambil korban akan memberikan atau membiarkan lawannya bertanggung jawab atas kebenaran pengorbanannya tersebut. Karena tidak ada ancaman nyata dan kelihatan samar-samar, ya, maka dia akan menerima pengorbanan lawan tersebut. Nah, dengan mengingat tema ini, kita akan memulai permainan berikut ini. Baiklah, di sini Michael Tal pegang buah putih, sedangkan Tringhoff pegang buah hitam. Pertandingan ini dimainkan di Amsterdam pada tahun 1964 dengan pembukaan King Fianchetto. Michael Tal memulai permainan dengan E4. Dijawab G6, D4, gajah G7, kuda C3, D6, kuda F3, C6, gajah G5, menteri B6. Dengan langkah ini, hitam ingin dengan segera menyerang pion B yang sudah ditinggalkan oleh gajah. Tal menjawab dengan menteri D2. Tal dengan sengaja memberikan bidak B2 ke hitam, asalkan perwira-perwiranya berkembang dengan cepat sebagai kompensasi bidak yang dikorbankan. Di sini hitam mengambil pion B2, dijawab benteng B1, menteri A3, gajah C4, melanjutkan perkembangan perwiranya, menteri A5. Nah, sementara hampir semua perwira putih sudah keluar, hitam masih asik dengan menterinya. Memang langkah ini bermaksud untuk mempersiapkan E5 dan untuk melindungi D8 setelah kemungkinan pembukaan jalur D. Putih melanjutkan rokade pendek. Hitam menjalankan E6. Di samping masih sering mengulang langkah dengan buah yang sama yaitu menteri, hitam juga
melakukan pemborosan dengan banyak melakukan langkah beda. Putih melanjutkan benteng Fe1, melanjutkan perkembangan perwira yang terakhir belum berkembang. Di sini semuanya sudah siap tempur untuk menggempur pertahanan Raja Hitam. Hitam menjalankan A6, tidak lagi. Ya. Putih Gajah F4 menyerang D6. Hitam melanjutkan E5. Ini sudah menjadi kesalahan yang sangat menentukan. Ya. Sekarang posisi akan dibuka oleh putih, dan biasanya yang beruntung adalah yang perkembangannya sudah bagus, yaitu putih. Hitam seharusnya menjaga posisi tetap tertutup dengan menteri T8, tapi ya tidak semudah itu. Putih melanjutkan makan E5, hitam melanjutkan D makan E5. Coba berhenti sebentar. Kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh Michael Tal dalam posisi seperti ini? Putih melanjutkan menteri D6. Nah, kalau Anda sudah sama dengan langkah Michael Tal, saya acungi jempol, Anda luar biasa. Ini suatu langkah yang luar biasa memang. Menteri di sini menguasai tengah permainan, tengah lapangan ya, dan sekarang mengancam benteng D1. Hitam melanjutkan menteri makan kuda di C3. Keputusasaan, namun untuk mencoba mengusir menteri putih dengan menteri D8 tidak mungkin karena akan ancaman Gajah F7. Pertanyaannya sekarang, jika hitam tidak memakan kuda C3 tapi pion makan gajah F4, coba kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh putih? Ya, benar, putih melangkah kuda D5. Ini suatu pengorbanan khas kuda ya. Kalau kuda dimakan, pion dimakan, maka jalur E akan terbuka dan akan mengancam mat Raja Hitam. Jika hitam tidak makan kuda D5 tapi menjawab dengan kuda D7, maka putih akan melangkahkan kudanya ke G5. Hitam gajah E5. Putih akan melanjutkan dengan kuda C7 skak, dimakan oleh menteri. Gajah makan F7 skak, raja D8, nggak ada langkah lagi, dan kuda E6 skak mat. Kita lanjutkan langkah partai ini, yaitu menteri makan kuda C3, dijawab oleh putih benteng E D1. Nah, sementara buah hitam di sisi menteri masih menikmati tidur nyenyaknya, kekuatan putih sudah terlibat dalam aktivitas yang sangat kuat dan aktif. Nah, ini contoh hukuman daripada yang terjadi bila perkembangan diabaikan. Kuda
dituju karena putih akan mengancam menteri D8 skakmat. Coba perhatikan kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh Mikhail Tal. Betul, gajah makan F7. Pengorbanan ini memungkinkan kuda menyerang dengan keuntungan tempo. Interaksi selanjutnya antara menteri dan kuda sangat berbahaya karena keduanya ini mewujudkan kemungkinan operasional dari semua bagian lainnya. Raja makan gajah F7, kuda G5 skak, raja E8, menteri E6 skak. Di sini menyerah karena kalau ditutup dengan kuda, menteri F7 skak, raja D8, kuda E8 skak. Atau jika raja ke D8, putih skak kuda F7, raja C7, menteri D6 skakmat. Hitam menyerah. Terima kasih atas atensinya, sudah melihat channel saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini saya tunjukkan di sini bisa bermanfaat bagi Anda semua untuk perkembangan permainan catur Anda khususnya dan untuk permainan catur Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.